Hadeh, sayang banget ya mengenai proyek sebesar ini. Spider-Man keempat garapan Sam Raimi dibatalkan oleh pihak Sony. Itu merupakan sebuah proyek yang sangat gue tunggu banget, bahkan gue masih kecil. Karena ya lagi-lagi cuy, Spider-Man paling memorable buat kita sebagai kelahiran tahun 90-an dan juga 2000-an awal itu pasti adalah Spider-Man versinya Tobey Maguire sih. Apalagi ya mungkin buat kamu-kamu yang udah pernah merasakan zaman-zaman itu ya, zaman-zaman masih ada TV tabung ya kan, kasih bajakan. Itu adalah masa-masa indah men. Tapi kenapa film selegend ini dibatalkan oleh pihak Sony Pictures? Waduh, kenapa nih? Yuk kita bahas. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Joy. Oke, hari ini gue lagi semangat banget sih, karena gue habis di watch mengenai film pertama Spider-Man, film kedua, film ketiga ya kan. Bahkan itu merupakan sebuah film Spider-Man paling memorable yang udah berhasil menghiasi masa kecil gue pribadi men. Karena seperti kalian tahu bahwa gue lahir di tahun 99, oke, yang dimana gue udah merasakan betapa bagusnya era-era TV dan juga film di era tahun segitu ya, yang dimana nggak ada sensor berlebihan ya kan, terutama mengenai soal genre superhero pak. Oke, yang saat itu Marvel lagi gencar-gencarnya untuk mengerjakan mengenai film live action terbaik dari versi mereka sendiri. Ada Spider-Man Tobey Maguire, ada X-Men, ada Blade ya kan, ada juga Fantastic Four, dan juga ada Hulk tahun 2003. Wah, itu merupakan film-film Marvel yang berhasil menghiasi masa kecil gua sebagai anak yang tumbuh dengan film superhero sampai sekarang ini coy. Makanya ya bisa gua katakan Spider-Man versi Sam Raimi buat gua pribadi itu merupakan superhero paling memorable dan juga bikin gua ketagihan kepada Marvel Universe itu sendiri. Sebelum MCU muncul ya, Spider-Man Tobey Maguire itu adalah Spider-Man terbaik buat gua pribadi ya. Oke, karena apa, lagi-lagi hanya kisah Spider-Man itulah yang berhasil menciptakan atmosfer yang sangat realistis men. Oke, bayangin cuy, ketika Peter Parker versi Tobey ini ketika dia udah lulus SMA, lulus kuliah, tapi dia ketika cari pekerjaan itu udah sulitnya minta ampun banget men. Harus hidup mandiri lah. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencuri hati si MJ aja susahnya minta ampun pak. Makanya bisa gua katakan itu adalah naluri bertahan hidup di seorang pria men. Itu baru pria, anjir pria. PPS, pria punya selera. Oke, tapi ya di video kali ini ya gua pengen curhat dulu mengenai sebenarnya kenapa sih film Spider-Man keempat ini dibatalkan oleh pihak Sony. Nah, ini adalah alasannya pak. Yang pertama, saat itu dari pihak Sony Pictures ketika mereka mengeluarkan film ketiga Spider-Man ini, itu reaksinya itu mix banget pak. Ada yang suka dan juga ada yang gak suka. Tapi yang gak sukanya ini itu jauh lebih masif. Karena apa? Karena di film ketiga ini mereka langsung menghadirkan dua ancaman sekaligus. Sandman alias Flint Marko dan juga ada Eddie Brock alias Venom. Yang dimana saat itu film ketiga ini itu fokusnya jadi terpecah dua pak. Oke, plotnya banyak banget. Tapi untungnya naskahnya dan juga bagaimana bentuk emosinya juga untungnya berhasil sih sebagai penonton ya. Cuman terlalu numpuk men. Karena apa? Di film ketiga itu mereka punya banyak banget fokus. Yang pertama ada sebuah plot twist terungkap kalau pembunuh Uncle Ben itu adalah Flint Marko alias Sandman ini. Yang kedua adalah momen rivalitas antara Eddie Brock dan juga Peter Parker di Daily Bugle. Sampai pada akhirnya Eddie Brock ini bertransformasi sebagai Venom. Yang ketiga adalah momen cinta segitiga antara Peter Parker, Mary Jane Watson, dan juga Harry Osborn. Dan juga ditambah lagi dendam Harry Osborn kepada Peter Parker yang dimana akhirnya terungkap kalau dia adalah Spider-Man yang diakui dia adalah pembunuh ayahnya di film pertama kemarin. Nah kan, makanya dalam segi penuh plot yang sepenuh itu ditimpa langsung kepada film ketiga ini. Alhasil apa? Alhasil film yang gak fokus karena ada intervensi penuh dari pihak Sony.
Padahal Sam Raimi awalnya ingin berfokus saja kepada Sandman. Ingat ya, film ketiga ini awalnya berfokus kepada Sandman. Tapi tiba-tiba dari pihak Sony memaksa Sam Raimi untuk memasukkan tokoh Venom kepada film ketiga ini. Loh, kok bisa? Karena saat itu ya, di era tahun 2005, 2006, tokoh Venom itu lagi naik-naiknya di industri komik Marvel. Komik, animasi, game ya kan, itu lagi naik-naik ya Pak. Makanya ketika Venom lagi punya nama yang jauh lebih tinggi, Sony akhirnya memanfaatkan tema itu untuk mereka masukkan kepada film ketiga live action ini. Alhasil apa? Alhasil semuanya agak berantakan men. Tapi untungnya masih cukup bisa gue terima sih, karena mengenai Eddie Brock-nya berhasil dan juga Sandman-nya berhasil. Jadi ya kalau buat gue sebagai fans ya, itu masih oke-oke aja. Cuman terlalu penuh pak. Penuh banget tuh plotnya. Jadi ya agak numpuk men. Seperti itu sih ya. Jadi ketika film ketiga itu mendapatkan responnya mix banget dari para fans, dari para kritikus, ya kan, reviewer segala macam ya. Akhirnya Sam Raimi memutuskan untuk memperbaiki semua hal itu kepada film keempat. Karena katanya film keempat ini akan punya tema yang jauh lebih berani dan juga jauh lebih brutal ketimbang sebelumnya. Jadi film keempat Spider-Man ini ternyata akan berfokus kepada tokoh musuh yang baru, yaitu adalah Adrian Toomes alias The Vulture, yang katanya akan diperankan oleh John Malkovich. Oke, nah mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi John Malkovich ini merupakan aktor yang udah berpengalaman sebagai tokoh antagonis di film era tahun 2000-an awal dan juga tahun 2010 ke bawah lah ya. Karena gue pernah ngeliat dia di filmnya Johnny English ya, itu merupakan sebuah bentuk film komedi, tapi dalam segi bentuk dia sebagai tokoh antagonis itu nyampe men. Tapi ketika hal itu akhirnya di announcement kepada para fans ya, mereka semua langsung mengatakan John Malkovich tidak cocok sebagai Vulture. Apalagi tokoh Vulture saat itu ya di versi komik, bahkan di versi animasi juga nggak yang terlalu nge-hype banget. Makanya para fans itu nggak suka dengan John Malkovich yang berperan sebagai Vulture, karena mengenai konsepnya bagi mereka saat itu ya juga agak aneh men. Padahal setelah gua baca mengenai berkas-berkasnya Sam Raimi ya, ternyata Sam Raimi punya sebuah planning yang sangat mengerikan kepada tokoh Vulture yang akan ia buat kepada filmnya Spider-Man keempat ini. Karena Vulture yang digambarkan kepada versi film ini ya, dikisahkan bahwa Adrian Toomes ini merupakan kontraktor pemerintahan, sekaligus dia adalah pembunuh berantai yang beraksi di malam hari sebagai The Vulture, yang dimana ketika dia akan menghabisi semua korban-korbannya, mereka semua hanya selalu meninggalkan bekas tulang belulang mereka semua men, alias ada momen kanibalismenya. Anjir, itu ngeri banget sih, ngeri banget, ngeri. Karena gini cuy, Sam Raimi ya, ini mungkin buat kamu-kamu yang mengenal dia sebagai director Spider-Man, dia itu merupakan sutradara yang pernah mengerjakan film horror thriller pak, horror thriller, yang dimana karya dia paling famous itu adalah filmnya Evil Dead pak, Evil Dead 1, Evil Dead 2, bahkan sampai sekarang ya sudah ada konsep new remake-nya pak, di remake, astaga. Jadi ya ini merupakan sebuah bentuk franchise paling legendaris yang pernah Sam Raimi buatkan sebelum dia mengerjakan film Spider-Man itu sendiri ya. Dan akhirnya dia berusaha untuk menggabungkan antara tema horor dan juga tema superhero ini pak. Dan hal itu udah pernah ia tuangkan kepada adegannya di film Spider-Man kedua. Oke, kalau kamu masih ingat ya, ada sebuah adegan ketika Doc Ock pertama kali bangun ke sebuah rumah sakit itu ya, itu kan tone-nya jauh lebih horor, gelap, dan juga jauh lebih mengerikan kan. Ada beberapa jumpscare segala macam, itu kan tema-tema horor klasik men ya, itu tuh gokil sih. Dan juga pernah ia terapkan juga kepada filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dengan combine antara tema horor dan juga superhero dan juga adventures yang jauh lebih gokil dengan tema multiverse yang sangat-sangat ngeri men, ngeri. Makanya bisa gue katakan Sam Raimi itu merupakan sutradara yang udah pernah berhasil mengerjakan franchise horror, dan kebetulan dia udah punya sebuah bentuk blueprint untuk mengerjakan tema superhero juga pak. Dan bahkan Sam Raimi punya sebuah ide untuk munculkan karakter Felicia Hardy alias Black Cat di film keempat ini ya, yang dimana katanya di film keempat ini Peter Parker ini akan punya pacar baru selain MJ, yaitu adalah si Felicia Hardy ini pak ya, yang dimana hal ini agak sesuai kepada versi komiknya.
Tapi di film ini si Felicia Hardy tidak akan berubah sebagai Black Cat, tidak, melainkan dia akan dipasangkan sebagai anaknya Adrian Toomes. Jadi mana akhirnya di film keempat ini akan dikisahkan ketika Spider-Man dan juga Vulture akhirnya bertarung di atas kota New York ya. Vulture itu nggak sengaja terbunuh pak. Oke, Vulture itu nggak sengaja terbunuh. Jadi Mas Spider-Man itu nggak sengaja untuk membunuhnya. Jadi ketika ada sebuah plot yang segelap itu ya, akhirnya Felicia Hardy akan berusaha untuk menggantikan ayahnya sebagai The Vultures katanya. The Vulture versi perempuan. Wow, itu merupakan sebuah bentuk konsep yang sangat-sangat baru banget. Bahkan ini bisa dibilang cukup agak mengulang kembali formula di film ketiga pak, yang dimana ketika Green Goblin udah tewas, akhirnya hal itu digantikan oleh anaknya si Harry Osborn yang bertransformasi sebagai The New Goblin. Seperti itu, makanya ya lagi-lagi mengenai formula semacam ini ya, jujur kalau buat gue sebagai fans ya kenapa kok mirip banget kepada film ketiga ya. Makanya gue juga agak ada approve-nya sih kalau misalkan dari pihak Sony juga mau munculkan tokoh Lizard, karena ya dalam segi bentuk plot cerita bahkan pembawaan juga lebih intim gitu loh, karena kan kita udah melihat bagaimana bentuk hubungan antara si Peter Parker ini sama Todd Connors kan. Dari film kedua, ketiga mereka jadi lebih dekat men, lebih dekat sebagai murid dan juga guru ini men. Makanya pas gue ketika tahu bahwa Spider-Man keempat akan mengangkat tokoh The Lizard, wah itu gue semangat banget sih, karena ya gue udah pernah lihat The Lizard ini udah di versi animasi 90-an ya pak, dan itu merupakan tokoh villain Spider-Man yang sangat sulit untuk dikalahkan dan juga fame juga lagi naik-naiknya coy. Dan juga dari pihak Sam Raimi, dia juga akan mereveal siapakah tokoh yang diperankan oleh si Bruce Campbell ini ya. Karena kan seperti kalian tahu ya bahwa di film pertama, di film kedua, di film ketiga, Bruce Campbell itu selalu tampil tapi dengan penokohan yang berbeda-beda men. Di film pertama dia berperan sebagai wasitnya WWE, di film kedua dia berperan sebagai penjaga tiket karcis, di film ketiga dia berperan sebagai penjaga resto Italia pak. Jadi ya dalam segi bentuk peran aja juga kok kayak apa ya, kayak ada sebuah bentuk art yang akan berusaha untuk dibangkitkan oleh Sam Raimi kepada film keempat. Ternyata terungkap bahwa sebenarnya si Bruce Campbell itu adalah si Quentin Beck alias Mysterio, yang dimana sejak awal dia udah mengetahui siapakah Peter Parker yang sebenarnya, yaitu adalah Spider-Man pak. Itu tuh aduh. Jadi ya pas gue ketika baca naskahnya dan pas gue ketika lihat storyboardnya ya, ketika akhirnya Spider-Man ini berusaha untuk mengalahkan Mysterio. Jadi ya di film keempat ini itu idenya lagi bejibun banget men. Ada Vulture lah, ada Mysterio lah, ada si Felicia Hardy lah. Jadi ya penuh lagi. Ya sayang banget ya, sayang banget loh. Maka pada akhirnya ketika di tahun 2011 itu ya, tiba-tiba dari pihak Sony mengumumkan bahwa Sam Raimi akhirnya resmi mundur dari kursi sutradaranya pak, dan film ini terpaksa dibatalkan. Ya elah, aduh sayang banget ya. Padahal gue sebagai fans Spider-Man versi Tobey Maguire, gue juga lagi menunggu loh bagaimana bentuk konsepnya, Vulture-nya seperti apa, Mysterio-nya bagaimana, ya kan? Batal pak, batal. Dan itu merupakan sebuah bentuk headline yang besar di tahun 2011, karena ya semua para fans Spider-Man lagi menunggu mengenai proyeknya keempat Spider-Man ini. Tapi ketika film keempat akan dikerjakan ya, dari pihak Sony sebenarnya udah punya sebuah ide untuk ngeribut kembali mengenai kisah Spider-Man yang jauh lebih dewasa dan juga jauh lebih kelam ketimbang sebelumnya. Maka pada akhirnya ketika film keempat ini udah dibatalkan, mereka punya sebuah bentuk konsep reboot baru dengan judul The Amazing Spider-Man, yang dimana film ini akan diperankan oleh Andrew Garfield dan juga dikerjakan oleh Mark Webb dengan cara diulang lagi dari awal, tapi dengan bentuk konsepnya agak berbeda dan juga kembali kepada sesuai visi komik aslinya pak. Kenapa? Di momen itulah Spider-Man itu udah pakai web shooternya lagi cuy. Akhirnya the web shooter is back. Tapi kita menemukan sebuah bentuk video interview Sam Raimi dengan pihak beberapa media besar di YouTube pak, yang dimana dia pernah tanya apakah masih ada kesempatan ketika Sam Raimi akan mengerjakan film keempat Spider-Man ini. Jawabannya adalah yes.
Mengingat Tobey Maguire udah pernah kembali di filmnya Spider-Man No Way Home sebagai kejutan, dan juga masih ada lampu hijau untuk mengerjakan film keempat Spider-Man yang satu ini. Artinya apa? Artinya kita masih akan bisa melihat bagaimana bentuk konsep awalnya Spider-Man keempat ini dengan cara yang jauh lebih brutal, men. Karena lagi-lagi coy ya, zaman sekarang semua para fans Marvel udah jauh lebih terbuka. Apalagi Marvel di era sekarang udah dalam tahapnya MCU Multiverse Saga. Jadi ya, dengan cara konsep film yang se-multiverse itu, dari pihak Sony udah bebas dong untuk mengerjakan sebuah film Spider-Man dengan gak pakai cara MCU lagi. Gitu ya, tapi lagi-lagi coy, itu sebuah bentuk harapan yang mungkin saja akan juga masih lama ya untuk dikerjakan ya. Tapi dari pihak Sam Raimi udah kasih sebuah lampu hijau dikit bahwa film keempat ini mungkin saja ke depannya akan siap untuk dikerjakan. Tapi lagi-lagi ya, kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Adeh. Tapi cuy ya, gue sebagai fans, gue ketika baca naskahnya, gue ketika membaca mengenai beberapa storyboardnya, segala macam konsep artnya, itu adalah sebuah film Spider-Man paling tergelap yang pernah gue lihat, man. Dengan menggabungkan tema horor, body horror, dan juga ada beberapa konsep gore yang jauh lebih mengerikan kan. Dan juga vulture-nya itu juga gokil, man. Jadi ya pas gue ketika lihat mengenai posternya, mengenai konsep artnya, itu ngeri sih, ngeri. Dan ketika film keempat ini akhirnya dibatalkan, dari pihak Sony akhirnya memutuskan untuk mengangkat tokoh Vulture ini kepada filmnya Spider-Man Homecoming tahun 2017 dengan konsep yang hampir sama, bahwa dia adalah seorang kontraktor pemerintahan dan dia merupakan anak buah Tony Stark yang dipecat oleh pihak DODC. Sama, tapi ya dengan cara yang berbeda, itu aja pak. Jadi ya bisa gue katakan film keempat ini jujur sangat sayang banget sih. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai film keempat Spider-Man yang dibatalkan oleh Sony Pictures ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya, dadah.